Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube Istimawati Media Pembelajaran Istimawati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan tetap membahas materi kelas 6 ya. Namun sebelum kita mempelajari beberapa materi kelas 6 di tema 4, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari materi yang pertama, memahami pengertian dan ciri-ciri reklame, dan kedua, sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri reklame. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertian dan ciri-ciri reklame, tahukah teman-teman bahwa batik Indonesia itu sudah mendunia ternyata ya. Nah, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mempunyai atau mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga Indonesia, nah ini kita harus sangat bahagia ya dengan hal tersebut ya. Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik ini bisa mendunia. Oke teman-teman, Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil, hanya Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, ini teman-teman adalah salah satu contoh reklamenya ya. Nah, ini Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia, karya jari-jari tangan anak bangsa. Nah, ini adalah contoh reklame salah satunya. Oke teman-teman, tahukah kamu apa itu reklame? Oke, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame digunakan untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan mempunyai kualitas yang baik. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame komersil merupakan reklame yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Reklame non-komersil ada reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, seperti ajakan hidup bersih, ajakan hidup sehat, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan medianya, reklame itu dibedakan menjadi 3, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Nah, berdasarkan jenisnya ada 9 ya. Yang pertama ada iklan, ada poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, dan leaflet. Ciri-ciri reklame yang baik. Nah, berikutnya ini ada ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama, mengandung informasi berupa bujukan atau anjuran. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan gambar ilustrasi yang menarik. Yang kelima, tata letak gambar dan tulisan yang tepat.
Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan reklame ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sikap terhadap keragaman ekonomi. Nah, keragaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dapat berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Banyak sekali contoh kegiatan ekonomi di masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di antaranya ada penjahit, pengrajin mebel, pembuat tahu dan tempe, kurir, agen bebas, agen minyak, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di tengah keberagaman kegiatan ekonomi tersebut seharusnya tidak ada jurang pemisah, karena antara kegiatan ekonomi satu dan ekonomi yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Maka kita harus saling menghargai keberagaman kegiatan ekonomi tersebut. Contoh sikap menghargai kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif. Yang keempat, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Yang kelima, tidak bersikap sombong. Nah, teman-teman, ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, buatlah poster penawaran hasil produksi. Yang kedua, bagaimana cara kalian menghargai usaha ekonomi orang lain di sekitar rumah. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kedua ini di subtema 1 tema 4. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.